Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang FRTU CPNS 2021, yaitu tentang hitung cepat numerik. Dan hitung cepat numerik ini adalah berkaitan tentang operasi bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, kemudian campuran, desimal, dan persen. Nah, kemarin banyak sekali yang request tentang materi dan soal-soal ini, karena ternyata yang sudah tes itu mereka berbagi informasi ya sekitar 3 sampai 5 soal ya. Jadi mereka tes, ada yang mengatakan keluar 3 soal, ada yang mengatakan 4 soal, ada yang mengatakan bahkan sampai 5 soal. Ya, itu adalah informasi dari peserta tes. Maka dari itu video ini dibuat supaya teman-teman itu tidak istilahnya meremehkan soal-soal hitung cepat ini, karena nanti kalau misalkan kita terburu-buru menghitungnya dan tidak teliti, itu juga akan menimbulkan kesalahan. Jadi di video kali ini teman-teman, di part 70 ini kita akan membahas tentang konsepnya ya, konsep dasar tentang pecahan. Jadi kalau ada soal seperti ini, nanti teman-teman insya Allah setelah melihat video ini akan percaya diri dan akan sangat mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan juga teman-teman, satu lagi sebelum masuk ke pembahasannya, jadi di sini saya rekomendasikan teman-teman untuk bisa belajar di Sobat CPNS ya. Silahkan linknya, klik saja di deskripsi video ini. Silahkan langsung daftar saja teman-teman. Di situ banyak sekali materi tryout yang hot ya, prediktif dan sesuai dengan FR yang beredar di CPNS tahun ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Jadi saya harapkan teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai, karena di video kali ini saya akan menyampaikan istilahnya dari awal ya, dari konsepnya sampai kemudian soal-soal dan juga ada soal latihannya. Oke, yang pertama adalah kita bahas jenis-jenis pecahan ya. Pecahan itu ada yang namanya adalah pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu ya seperti ini, misalnya 1/3, kemudian 2/3, 5/8. Nah, itu pecahan biasa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua jenisnya adalah pecahan desimal. Ya, jadi dari pecahan biasa itu sebenarnya bisa dibuat menjadi pecahan desimal. Nah, contohnya pecahan desimal adalah seperti ini ya. Jadi pecahan desimal misalnya di sini 0,5 ya. Jadi bentuknya koma-koma itu namanya adalah pecahan desimal. Nah, di sini teman-teman 0,5 itu asalnya bisa dari 1/2. Nah, 1/2 tadi kan pecahan biasa. Ya, kemudian dirubah ke pecahan desimal. Ya, caranya gimana? Nah, dikalikan penyebutnya supaya 10 ya, berarti dikali 5 dikali 5. Ya, kalau mengalihkan 5 antara pembilang dan penyebut itu harus sama. Masih ingat ya teman-teman ya, pembilang dan penyebut. Jadi kalau saya punya pecahan A/B, yang di atas ini namanya adalah pembilang ya. Nah, kemudian yang bawah ini namanya adalah penyebut. Ya, jadi kalau untuk mengubah ke bentuk desimal itu harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, jadi supaya penyebutnya 10, ini kan kalau dikalikan jadi 1 kali 5, yang bawah jadi 2 kali 5 kan gitu ya teman-teman ya. Jadi 5/10. Nah, 5/10 karena pembaginya 10 berarti 0,5. Nah, untuk pengalinya, nah ini harus sama ya, 5 yang atas dikali 5, yang bawah dikali 5. Jadi nggak boleh yang atas saya kali 3, yang bawah saya kali 7 ya, itu nggak boleh. Itu namanya bukan tidak menyamakan penyebut, itu merubah bilangan namanya ya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah contoh pecahan desimal ya, 3,4, kemudian 5,28 ya, kemudian 0,0004. Nah, itu juga merupakan pecahan desimal. Nah, selanjutnya ada pecahan bentuknya persen ya. Persen di sini juga bisa dirubah ke bentuk pecahan biasa dan bisa dirubah ke bentuk pecahan desimal. Misalnya di sini 25% ya teman-teman. Bentuknya kan persen. Bisa kita rubah menjadi pecahan biasa ya. Ini pecahan biasa 25%. Persen ini artinya per 100 ya teman-teman ya. Persen itu sama aja artinya dengan
per 100 ya. Jadi 1 per 100 ya teman-teman ya. Jadi persen itu sama dengan 1 per 100. Nanti di soal akan kita bahas tentang persentase ini akan keluar. Dan dari informasi teman-teman kita yang sudah tes itu juga keluar teman-teman. Oke, jadi persen diingat ya, persen itu per 100. Nah kemudian 25% itu 25 per 100 ya. Karena 100 itu nolnya 2, maka di sini kita dapatkan 25, kemudian dikasih 2 angka di belakang koma, 1, 2 ya, karena per 100. Nah kalau 25 per 10 gimana? Kalau 25 per 10 ya berarti 25. Angka nolnya berapa penyebutnya? Oh 1, berarti geser sini 1 ya, berarti komanya ada di sini ya, jadi 2,5 gitu ya teman-teman ya. Saya rasa sudah paham untuk masalah ini. Kemudian kita lanjutkan contoh lagi ya, 80%. Ini salah ketik ya teman-teman ya. 80% itu 80 dibagi 100 ya, berarti 0,80. Nah kalau ada angka 0 di bagian paling akhir itu boleh dihilangkan, di paling sebelah kanan ya, bentuk desimal loh ya teman-teman ya. Jadi 0,80 itu bisa ditulis 0,8. Nanti kalau ketemu 0,5000, nah itu boleh ditulis 0,5. Kalau ketemu 0,004, boleh nggak nolnya dibuang? Ya tidak boleh, karena nolnya berada di kirinya angka 4 ya, tetap harus ditulis 0,04 gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir ada pecahan campuran. Nah ini juga harus diingat teman-teman ya. Misalnya di sini saya punya contohnya adalah 1, 2 per 3. Nah triknya kalau teman-teman menemukan pecahan campuran, langsung saja dirubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi ini kan campuran nih, yang ini kan campuran, langsung dirubah ke bentuk biasa. Caranya gimana? Angka yang depan dikalikan yang bawah ditambah yang atas. Oke ya. Jadi 2 kali 3 ditambahkan 2 ya, 1 kali 3 ditambahkan 2. 1 kali 3 itu 3 tambah 2 5 per 3. Penyebutnya sama ya, 3 ya teman-teman ya, tidak berubah kalau penyebut. Nah contoh lagi, misalnya di sini 3 1 per 4 ya, 3 1 per 4 berarti 3-nya dikalikan 4 kemudian ditambah 1. Nah seperti ini, 3 dikalikan 4 kemudian ditambah 1. 3 kali 4 berapa? 12 ditambah 1 berapa? 13. Penyebutnya sama, 4. Oke. Ya kalau sudah menjadi bentuk pecahan biasa itu akan lebih mudah untuk dihitung teman-teman. Oke ya, seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan ya. Nah ini saya hapus dulu, tertutup ternyata teman-teman. Karena ini berkaitan dengan hitung cepat, maka di sini tentu saja berhubungan dengan operasi, tentu saja penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, maka dari itu di sini kita juga akan membahas tentang operasi-operasi, bagaimana cara menghitungnya. Ya, yang dikerjakan kalinya dulu atau yang dikerjakan adalah plusnya dulu atau bagaimana. Nah, itu sudah saya tuliskan di sini teman-teman. Jadi urutan untuk mengerjakan operasi hitung campuran, ya, operasi hitung campuran itu misalnya nanti ada soal setengah dibagi dalam kurung 2 per 3 dikurangi 0,5 dikalikan 2 per 3, misalnya seperti itu. Nah operasi hitung campuran ini kan ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian ya, seperti itu. Mana yang harus dikerjakan dulu? Nah itu ada aturannya teman-teman, tidak boleh sembarangan, tidak harus dari kiri ya, jadi harus ada aturannya dulu. Nah aturannya bagaimana? Yang pertama ini, yang pertama adalah dikerjakan dahulu pengerjaan yang ada di dalam kurung. Ya, jadi contohnya seperti ini. Walaupun di dalam kurung ini adalah pengurangan, ya, kemudian di depannya itu pembagian, ya, maka yang harus kita kerjakan itu yang di dalam kurung dulu, teman-teman, bukan yang ada di depan ini. Nanti jawabannya beda, akan salah, ya. Jadi diingat, yang dikerjakan dulu adalah yang berada di dalam kurung. Kemudian yang kedua yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Ya, jadi cari dulu perkalian atau pembagian ya, atau pembagian. Nah, kalau dalam satu soal itu kok ada perkalian, ada pembagian, mana yang harus dikerjakan dulu? Pilih yang paling kiri ya, kalau setara. Nah, kemudian barulah dikerjakan yang ketiga, kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kalau misalkan dalam soal kok ada pengurangan, ada penjumlahan, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang paling kiri dulu, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti kita akan praktekkan ke dalam soalnya.
Oke, lanjut sekarang. Nah, kemudian di sini saya cantumkan ya. Jadi ini angka-angka yang sering keluar di soal-soal CPNS. Jadi kalau penyebutnya 2 teman-teman sudah bisa ya. Kalau penyebutnya 2 misalnya setengah ya, berarti dijadikan 10 saja ya teman-teman ya penyebutnya. Berarti kali 5 ya. Kali 5 seperti ini jadi 0,5 kan gitu ya. Misalnya 7/2 ya. 7/2 gampang ya teman-teman ya. 3,5 kan gitu. Maka di sini tidak saya tuliskan. Nah, kemudian untuk yang penyebutnya 3 ini mungkin untuk yang bukan dari eksak jurusannya mungkin lupa atau bagaimana mungkin. Jadi 1/3 itu sama aja dengan 0,3333 ya, atau di referensi lain mengatakan 0,34 itu juga ada. Kemudian 2/3 itu 0,6667 gitu. Nah, kalau 1/4 gampang ya, ini dikalikan 25. Dikalikan 25. Jadi penyebutnya dijadikan 100 jadi 0,25. 3/4 oh berarti 0,75. Kali ini bisa dicari ya teman-teman. Mungkin yang perlu diingat itu yang ini aja. Yang penyebutnya 3, yang perlu diingat ya. Ini saya ganti warna dulu. Yang perlu diingat yang penyebutnya 3 ya. Kemudian yang penyebutnya 5 gampang ya teman-teman ya. Penyebutnya 5 ya tinggal dikalikan 2 ya teman-teman. Jadi 6/10 berarti 0,6. Ini kalikan 2, ini kalikan 2 berarti 8/10 0,8 dan seterusnya. Ini sudah bisa. Kemudian penyebutnya 6. Nah, ini juga perlu diingat atau dicatat ya. Penyebutnya 3, penyebutnya 6 ya, itu perlu dicatat. Jadi 1/6 itu sama aja dengan 0,166667. Karena angka 1/6 kemudian 5/6 ini sering banget sih teman-teman ya. Keluar di soal-soal CPNS itu sering banget. Ya, kemudian 5/6 itu bisa dijadikan desimal menjadi 0,8333 dan seterusnya. Oke, kemudian penyebut 8. Nah, penyebut 8 ini sebenarnya juga mudah teman-teman. Tinggal dikalikan 125 saja. Kalikan 125 seperti itu. Ya, jadi penyebutnya 1000. Ya, seperti itu. Berarti ini dapatnya 0,125 ya, 0,375, kemudian 0,625 ya, 0,875. Nah, kalau penyebutnya 9 ya, ini jadi 1/9. Oh, berarti 0,1111. 2/9 jawabannya 0,2222. 3/9 jawabannya 0,3333. 4/9 0,4444. 5/9 0,5555 dan seterusnya. Oke, ini perlu diingat juga. Oke, kita akan coba bahas dulu. Mungkin ada yang belum paham mengubah bentuk pecahan menjadi desimal ya. Setelah ini kita bahas dulu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita bahas dulu. Jadi yang perlu dihafal atau diingat itu yang penyebutnya 3, 6, 9 saja teman-teman. Yang 2, 4, 5, 8 oke, itu mudah, kita akan coba bahas. Oke, yuk di sini saya hapus dulu ya teman-teman ya, supaya kalau mau screenshot ya, iya silahkan kalau mau di screenshot teman-teman. Oke, sudah. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk yang apa namanya, ini penyebutnya 2 ya. Kalau penyebutnya 2, jadi kalau penyebut 2 misalkan setengah gitu ya, itu jadikan penyebutnya 10 ya teman-teman ya. Kalau penyebutnya 5 ya, misalkan titik-titik 5 itu jadikan 10 juga ya. Ya, ini satunya saya ganti dengan titik-titik saja ya. Artinya dikalikan berapa itu? Dikalikan 5 titik-titik. Nah, kemudian kalau penyebutnya itu adalah 4 ya, dikalikan berapa? Dikalikan 25, penyebutnya jadi 100. Nah, kalau penyebutnya 8 ya, itu dikalikan 125, nanti jadi 1000 teman-teman ya. Jadi jadikan 1000. Oke, ini yang harus diingat. Oke, bingung nanti saya balik 4 dan 5 tidak urut ya. Jadi di video kali ini kita ngobrol santai, kita belajar santai dasar. Jadi tidak harus semua matematika itu tidak harus menggunakan cara cepat. Kalau hitung cepat numerik ini teman-teman harus paham konsep, harus paham dasar ya, harus
paham dasar. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan cara cepat, nanti soalnya dirubah dikit teman-teman sudah bingung. Ya, kecuali kalau sudah hafal dasarnya. Ya sudah, kalau sudah hafal dasarnya, teman-teman akan bisa menemukan caranya dengan cepat seperti itu. Ya, jadi paham dasar nanti akan bisa menghitung dengan cepat. Tenang saja teman-teman ya. Oke, jadi penyebutnya 2, ini tinggal kalikan 5, nanti angkanya di sini berapa kalikan 5. Nah, nanti hasilnya berapa per 10 kan gitu. Kalau 4 di sini berarti dikalikan 4 jadi 100 ya teman-teman ya. Ini kalau 5 itu bisa 100 bisa 10, tapi saya sarankan 10 saja. Oke. Ini kalau 4 kalikan 25 kalikan 25. Kalau 5 dikalikan 2 dikalikan 2. Jadi hasilnya berapa? Tulis ini. Hasilnya berapa? Tulis ini. Kalau 8 dikalikan 125. Jadi 8 itu pasangannya adalah 125. Seperti itu. Oke ya, contoh yuk, contoh. Dikit aja ya contohnya ya. Misalnya di sini 5/2 ya, 5/2. 5/2 ya, itu berarti penyebutnya jadi berapa? Ya, jadi 10 ya, kali 5 kali 5. Ya, berarti 10, 25/10. 25/10 itu berapa? Ya, 25. Penyebutnya 10, berarti ada angka 01. Ya, berarti geser 1 aja, koma. Berarti di sini 1 angka ya, karena bagi 10 berarti 2,5. Nah, kemudian yang kedua di sini kalikan 25. Contohnya misalnya di sini 3/4. 3/4 jadikan desimal. Oh, penyebutnya 4, berarti dikalikan 25. Yang atas juga harus dikalikan 25. Nah, 3 kali 25 itu 75. Kemudian dikalikan 100. Nah, tulis saja 75 ya. Kemudian penyebutnya 100. Nolnya berapa toh itu 100? Oh, nolnya 2. Berarti geser 2 dari belakang 1, 2 ya. Kita letakkan komanya di sini. Berarti di sini harus ada 0. 1, 2. Oh, berarti 0,75. Nah, kemudian yang ketiga misalnya di sini penyebutnya 5. 3/5. Oh, bisa kalikan 2 kalikan 2 supaya penyebutnya 10. Ya, penyebutnya 10 berarti 3 kali 2 berapa? 6. Tulis 6. Nah, penyebutnya berapa? 10. 10 nolnya berapa? 1. Ya udah geser 1 ya. Berarti sini komanya. Jadi 0,6 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian per 8 nih contohnya. Contohnya adalah 1/8 ya. 1/8 dijadikan desimal bisa nggak? Bisa. 8 itu pasangannya berapa? 125. 125. Teman-teman nggak usah ngitung. 8 kali 125 itu pasti 1000 ya. Nolnya 3 ya teman-teman ya. Nggak usah dihitung. Nah, 1 kali 125 ya 125 ya. Tulis hasilnya kalau desimal kan berapa? Oh, 125. Ada berapa angka 0 di penyebutnya? Ada 3. Berarti geser 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oh, komanya di sini berarti ada nolnya. Berarti 0,125. Oke, paham ya? Itu cara mengubah dari pecahan ke bentuk desimal seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal-soalnya ya teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman masih menyimak video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Teman-teman kalau mau mencoba dulu, kalau mau mengerjakan dulu silahkan. Di sini langsung kita bahas ya teman-teman ya. Jadi 0,5 kali 5 pangkat 2, kemudian ditambah 2 kali 1/4 kali 25%. Nah, di sini hati-hati teman-teman, ada kurungnya ya, ada kurungnya. Oke, kita kerjakan dulu yang kurung yang berada di kiri. Saya tulis di sini 0,5 kemudian dikalikan 5 kuadrat ya. Kemudian ditambah 2 dikalikan 1/4 dikalikan 25% gitu. Oke, kita hitung dulu yang kiri ya, yang kali dulu. Sudah ada kalinya, ada kurungnya lagi ya, harus kita kerjakan ya. Oke. Ya, di sini untuk mengerjakannya 5 kuadrat itu 5 kali 5 ya teman-teman ya. Ya, 5 kali 5 berarti berapa? 25 ya. Maka di sini saya tulis 0,5 kali 25. Kemudian ditambah 2 dikali 1/4. Ini langsung bisa kita bagi teman-teman ya. Ini 1, ini 2. Berarti masih setengah ya. Setengah. Nah, kemudian dikalikan 25%. Saya tulis dulu 25% gitu. Oke. Nah, 25 kali 5. Dihitung dulu teman-teman. 25 kali 5 berapa? 125.
Ada berapa angka di belakang koma? Oh, ada 1. Berarti di sini hasilnya adalah 12,5 seperti itu. Nah, kemudian ditambah ya, ditambah berapa? Setengah bagi 25 bisa nggak? Ya, bisa ya sebenarnya ya teman-teman ya. Ditambah 25 per 2 kan gitu, persen jadinya kan gitu. Jadi 12,5 kemudian ditambah 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 itu adalah 12,5%. Oke, ingat ada persennya teman-teman. Kalau ada persennya, persen itu tadi apa persen? Persen itu kan per 100 ya. Kalau per 100 kita geser saja komanya 2. Kan per 100 kan nolnya 2. Berarti kita geser 2. 1, 2. Dari komanya ya teman-teman ya. Kalau sudah ada komanya, berarti tinggal 0,125. Sudah selesai. Nah, yang perlu hati-hati di sini penjumlahannya. Jadi 12,5 dijumlahkan dengan 0,125 ya. Ini dijumlahkan. Hati-hati ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan desimal, angka komanya itu harus seletak. Harus atas bawah, tidak boleh terpisah ya. Jadi kalau koma yang atas di sini, yang bawah harus di sini. Maka kalau dijumlahkan 5, 2, 6, 2, 1, komanya tulis. Oke, berarti berapa? 12,625. 12,625. Oke, jawaban yang paling tepat apa? Yaitu yang D. Oke ya teman-teman ya, seperti itu perhitungannya. Jadi harus teliti. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. 12 ini pecahan campuran ya. 12 2/3% dari 18,003. Ya, jadi di sini bisa kita rubah dulu ya. 12 2/3% dari 18,033 ini artinya ini dikalikan ya teman-teman ya. Dikalikan 18,033. Nah, karena kata dari ini sama artinya dengan kali ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang caranya gimana? Kita rubah dulu ke pecahan biasa. Tadi gimana? Angka yang besar dikalikan penyebut ya, kalikan yang bawah. Berarti 12 kali 3. Berapa 12 kali 3? 36 ya. 36 terus ditambah 2. 38 dibagi 3% ya, gitu aja. Ya, 12 kali 3 36. 36 tambah 2 itu 38. Penyebutnya tetap sama 3. Kemudian dikalikan 18,003. Oke teman-teman, untuk soal seperti ini ya, yang ada komanya ini ke 0,33 ini kan kecil sekali ya teman-teman. Kalau pengen cepat itu langsung dibuang saja, nggak apa-apa teman-teman. Walaupun nanti ketemunya jawabannya tidak sama persis, teman-teman langsung buang saja. Ya berarti dari sini langsung kalikan 18 teman-teman. Jadi kalau kita lihat pilihan gandanya ini kan jaraknya lumayan jauh ya, 2,1, 2,2, 3,2, 4,8, 6,1. Buang saja angka kecilnya. Ambil bulatnya saja atau gampangannya kita bulatkan. Ambil 18. 18 dibagi dengan 3. Kita dapatkan 6, kita dapatkan 1. Ya, berarti tinggal 38 kali 6. 38 kali 6. Persennya nggak usah dipedulikan dulu teman-teman, simpan dulu aja. 38 kali 6 kali ya, 6 kali 8 48 ya. Kemudian 6 kali 3 itu 18 ya. 18 itu berarti berapa? 18 itu berarti 2 ya, masih 22. 228. Oke ya. Jadi cari angkanya yang ada 228-nya. Yang A ini 218, yang B nah 228, ketemu. Ini 328, 482, 618 ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Persennya gimana? Oh, persennya tenang saja. Itu tidak usah kita pedulikan saja ya. Langsung saja ketemu angkanya tulis. Ya, persen ini kan hanya menggeser koma tadi. Kayak kalau kita lihat pilihan ganda itu kan komanya sama semua. Ya, sama semua kan ini kan. Nah, ini kan komanya berada di situ semuanya. Oke, gitu ya caranya ya teman-teman ya. Jadi tidak harus semua angka itu kita hitung. Kecuali kalau angkanya itu misalnya 18,567. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Ini harus dihitung ya teman-teman. Nanti ada caranya sendiri. Tapi kalau pilihan gandanya itu misalkan 19,003. Ya, ini buang saja teman-teman yang di belakang koma. Ambil bulatnya saja supaya mudah untuk menghitungnya. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3.
Nilai dari 331/3% dikalikan 0,15 adalah, oke, caranya sama. Kita kerjakan 331, tulis dulu teman-teman. Ya, dikalikan 0,15. Ya, di sini kita rubah ke persen dulu ya. Ini jadikan pecahan biasa. 33 kali ini 3 ya. 33 kali 3 berapa teman-teman? 33 kali 3 itu 99. 99 tambah 1 100. Oke, berarti 100/3. Oke ya. Jadi 33/3 itu sama aja dengan 100/3. Persen ya sudah, tulis persen saja. 0,15 kalau dijadikan persen berapa teman-teman? 15 per 100 ya, karena ada 2 angka di belakang koma, 1 2. Oh, berarti pembaginya 100 ya. Nolnya 2, berarti per 100. Nah, dari sini kita tinggal coret-coret saja. 100 dengan 100. Habis ya, tinggal 1 ya pembaginya. 15 bagi 3, ini dapat 1, ini dapat 5. Tinggal berapa? 5%. Nah, cepat kan teman-teman? Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, jadi kalau paham konsep, paham dasarnya, nanti lama-lama cepat sendiri teman-teman. Oke, lanjut ya, soal nomor 4. Hasil dari 0,75 ditambah 1/4 dikurangi 25% sama dengan. Nah, di sini langsung kita jawab saja. Kalau bentuknya seperti ini, teman-teman bisa jadikan desimal ya, tapi saran saya jadikan persen saja teman-teman. Ya, supaya lebih cepat menghitung. Bisa teman-teman jadikan desimal, bisa teman-teman jadikan pecahan ya. Tapi kalau pecahan ya, pecahan itu harus menyamakan penyebut loh teman-teman. Kalau penjumlahan dan pengurangan harus samakan penyebut. Harus samakan penyebut. Itu akan memakan waktu yang lama. Ya, akan memakan waktu yang lama. Maka di sini jadikan persentase saja. Persentase. Ini lebih cepat ya, lebih cepat. Itu tips dari saya ya teman-teman ya, jadikan persentase. Oke, jadi dari sini 0,75 itu jadikan persentase jadi berapa? Jadi 75%. Ya, 0,75 itu 75%. Nah, kemudian ditambah 1/4. Masih ingat 1/4 tadi berapa? Ya, kalau penyebutnya 4 dikali berapa? Oh, dikali 25. Ya, berarti berapa? 25/100. 25/100 itu berapa? 25%. Gitu ya. Berarti di sini 25% dikurangi 25%. Nah, 25% kurangi 25% habis. Tinggal berapa? 75%. Oke, berarti itu jawabannya ya teman-teman ya. Jadi soal nomor 4 jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, hasil perkalian dari 8 1/3% dikalikan 3,612. Oke, yuk sekarang kita bahas. Ya, saya bahas di sini. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Ini kan pecahan campuran ya, 8 1/3. Jadi 8 kali 3 berapa? 24 ya. 24 ditambah 1 25. Jadi 25/3% dikalikan berapa nih? 3612. 3612. Ya, di sini ada 3 angka di belakang koma, 1 2 3, 1 2 3. Berarti pembaginya adalah 1000. Ya, jadi intinya kita hilangkan apanya? Kita hilangkan komanya, kita ganti dengan penyebutnya 1000 gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini bisa kita bagi ya teman-teman. Jadi 3 cara membaginya, 3 dengan 3612. Jadi 3 dibagi 3 itu dapat 1. Kemudian 6 dibagi 3 itu dapat 2 ya. Kemudian 1 dibagi 3 bisa enggak? Enggak bisa, berarti tulis 0 ya. Kemudian tambah angka 1 lagi 12. 12 dibagi 3 dapat berapa? 4. Oke, jadi hasilnya adalah 1204 itu ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini 25% karena 3-nya sudah dibagi ya habis ya. Dikalikan 1204 kemudian dibagi dengan berapa ini? 1000 ya teman-teman. Oke. Nah, 25% itu boleh ditulis 25/100 ya. Dikalikan 1204 dibagi 1000 seperti itu. Nah, 25 dibagi 100 itu berarti dapat 1/4.
Ya, kemudian 4 kita bagi dengan 1204 yang ada di atas itu teman-teman. Ya, 4 dibagi dengan ini. Ya, ini dibagi 4, 12 bagi 4 dapat berapa? 3. Kemudian 0 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, berarti tulis 0. Nah, kemudian 4 bagi 4 berapa? 1. Ya, yaudah, berarti kita dapatkan berapa? 301. Ya, cari yang 301 yang mana teman-teman? 301. Iya, 301 yaitu adalah yang A ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Ya, 301 per 1000 ya. Per 1000-nya nggak usah dihitung, nggak apa-apa sebenarnya ya. Jadi di sini 0,301. Oke, berarti soal nomor 5 jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, bisa ya teman-teman ya, sampai di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini saya berikan trik pembagian yang cepat ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada sepertiga dikalikan misalkan 6912003. Nah, kalau seperti ini gimana teman-teman? Caranya ya mungkin teman-teman buat poro gapit gini ya. Ya nggak apa-apa, itu sama saja. Cuman di sini kalau teman-teman terbiasa dengan cara yang saya berikan ini, teman-teman akan mudah. Ya, 6 bagi 3 dapat 2, 9 bagi 3 dapat 3, 1 bagi 3 nggak bisa, berarti tulis 0. Terus 12 bagi 3 dapat 4. Kemudian 0 bagi 3 nggak bisa, tulis 0. Kemudian 3 bagi 3 1. Ya sudah, berarti itu hasil pembagiannya. Jadi 6912003 kalau dibagi 3 hasilnya adalah 230401. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. 1/7% dari 4,914. Nah, ini bisa kita gunakan teman-teman, pembagian yang tadi. Yuk, coba yuk. Jadi 1/7%. Persennya kita simpan dulu aja teman-teman. Kita simpan di belakang ya. Ya, berarti kita kalikan berapa ini? 4,914 ya. Kita ya ini angkanya dulu aja yang kita bagi ya teman-teman. Nanti takutnya akan rumit. Atau langsung tulis ini 1000 boleh. Karena ini kan ada 3 angka di belakang koma ya. Berarti dibagi 1000. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu. 4914 dibagi 7. 4 bagi 7 nggak bisa, berarti ambil 49. Jadi depannya 0 nggak usah ditulis ya teman-teman ya. Langsung saja 49 bagi 7 berapa? Oh 7. Kemudian angka berikutnya 11 ya teman-teman. Kalau angka berikutnya 1 bagi 7 bisa nggak bisa, tulis 0. 14 bagi 7 berapa? 2. Sudah, hasilnya 702. Berarti 702 dibagi dengan 1000 dikali dengan persen lagi. Persen tadi berapa? 1/100. Ya, berarti kita tulis 702. Nah, angka nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baru komanya di sini. Oke, berarti jawabannya adalah 0,000702. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Jadi pakai trik pembagian ini teman-teman tidak perlu menggunakan poro gapit. Sebenarnya sama saja, cuman lebih simpel teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. 0,6 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1/9 dikalikan 3%. Teman-teman kalau mau menjawab dulu silahkan. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Oke, jadi di sini saya tulis dulu 0,6 dikalikan 3 kuadrat kurangi 3 dikalikan 1/9 dikalikan 3%. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita hitung seperti biasa. 3 kuadrat itu 3 kali 3 yaitu 9. Ya, 9 kali 6 itu adalah atau saya tulis dulu ya, 0,6 kalikan 9 dikurangi 3 kali 1/9 dibagi saja jadi 1/3 ya, jadi 1/3. Nah, 3 ini 3 lagi teman-teman, penyebut dan pembilang. Jadi habis, tinggal berapa? Tinggal persen. Ya, tinggal persen teman-teman di sini. Persen itu 1/100 ya, ingat ya. Nah, kemudian 0,6 kali 9. 6 kali 9 berapa? 54. Ada berapa koma? Ada berapa angka di belakang koma? Hanya ada 1, berarti 5,4. Nah, dikurangi persen. Persen tadi berapa tuh teman-teman? Persen tadi adalah
1/100. 1/100 itu 0,01 teman-teman. Ya, ini juga harus diingat. Maka di sini 0,01 ya. Jadi 5,4 dikurangi 0,01 dikurangi saja. Ya, di sini tambahin 0 ya teman-teman biar bisa dihitung. Berarti 40 dikurangi 1 ini 39. 5 kurangi 0 5. Berarti 5,39. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan sekarang soal nomor 8. Yuk, di sini kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 16 kali 3 berapa? 16 kali 3 itu berapa? 48. 48 tambah 2 50 ya, berarti 50 dibagi 3 persen. Kemudian dikalikan berapa itu? 10,5. 10,5 boleh ditulis 105/10 gitu boleh teman-teman. Ya, karena ada satu angka di belakang koma ya teman-teman ya. Kemudian dikalikan, ini jadikan pecahan biasa. 2 kali 7 berapa? 14. 14 tambah 2 16. Berarti 16 dibagi 7. Oke, ya. Tinggal dihitung saja. Yuk, yang bisa kita sederhanakan. 10 dengan 50 bisa ya. 50 bagi 10 ini dapat 1, ini dapat 5. Nah, kemudian 3 dengan 105. 3 dengan 105 ini dapat 35. Ini habis masih 1 ya teman-teman ya. Nah, 35 dibagi 7. 35 dibagi 7 ini dapatnya 5, ini dapatnya 1. Oke, sudah nggak bisa dibagi lagi. Sisanya apa itu? 5 kali 5 kali 16%. Nah, sisanya itu. Tinggal dihitung. 5 kali 5 ini 25. 25 kali 16 kita hitung saja. 25 kali 16. Jadi 30. Kemudian 12. Ini 50. Ini 25. Berarti 400. Ya, 400%. 400% itu berapa teman-teman? 400/100 kan gitu teman-teman. Berarti jawabannya adalah 4 atau 4,00 sama saja 4,00. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke soal nomor 9. Ya, 0,125 kali 8/3% kali 0,24. Oke, nah di sini boleh teman-teman rubah ke bentuk pecahan, boleh dirubah ke bentuk persen. Oke, kalau di sini saya sarankan untuk soal nomor 9 itu dirubah ke bentuk pecahan dulu ya teman-teman ya. Yuk, berarti 0,125 kalau dijadikan pecahan gimana? Jadi 125/1000 kan gitu ya teman-teman ya. 0,125 itu kan gitu. Kemudian dikalikan, ini jadikan pecahan biasa. 8 kali 3 24. 24 tambah 1 25. 25/3. Oke ya, 25/3. Ada persennya. Persen tadi kan artinya per 100. Ya sudah, berarti di sini dikalikan 1/100 kan gitu. Persen itu 1/100 ya teman-teman ya. Kemudian dikalikan 0,24. 0,24 itu 24/100. Oke, sudah kali semua. Tinggal dicoret-coret. 125 dengan 1000. Ya, sama-sama dibagi 125. Dapatnya 1/8. Kemudian ada lagi 3 dengan 24, dapatnya ini 1, ini 8. Kemudian 8 dengan 8, ini dapat 1, ini dapat 1, habis. Berarti tinggal berapa? Tinggal 25 dibagi 100 kali 100, 10.000. Nolnya kan 4. Berarti tulis 25, nolnya 4, berarti 1, 2, 3, 4, iya. Berarti 0,0025. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan di sini ada soal latihan, teman-teman bisa coba dulu. Ya, silahkan dicoba kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja video pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan request, setelah ini kita akan membahas apa lagi. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.